Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa, hari ini tanggal 9 April dengan subjudul Memahami Alkitab dengan Iman. Mari kita awali pembahasan kita dengan membuka Alkitab kita di kitab Ibrani pasal 11 ayat 3 dan 6. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Melalui kedua ayat ini, kita bisa melihat bahwa iman menolong manusia untuk percaya bahwa Allah itu ada dan Dia adalah pencipta alam semesta. Melalui iman, manusia juga ditolong untuk mempercayai bahwa Yesus sebagai juru selamat, Dia telah mati dan bangkit di dalam kehidupannya saat Dia ada di dunia. Melalui iman juga manusia ditolong untuk percaya akan janji keselamatan bagi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus saat kedatangannya yang kedua kali. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, karena iman juga akan menolong manusia untuk percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Saudara-saudaraku sekalian, jika kita bicara iman, ada dua elemen penting yang menyertainya. Yang pertama adalah kasih, dan yang kedua adalah percaya. Kasih diibaratkan seperti kasih ayah atau ibu kepada anak-anaknya yang tanpa pamrih, sedangkan percaya adalah seperti anak-anak yang tidak berdaya, yang mempercayai secara mutlak ayah atau ibunya. Beriringnya dengan waktu, kasih dan percaya itu akan menumbuhkan pengetahuan dan pengertian, sehingga anak dapat membalas kasih orang tuanya, sedangkan orang tua dapat mempercayai anak-anaknya. Nah, jika hal ini dapat terjadi dalam kehidupan kita di dalam mempelajari Alkitab, metode memahami Alkitab melalui iman akan terasa pasti. Kenapa? Karena pada saat kita mempelajari Alkitab melalui iman, artinya kita terlebih dahulu mengasihi Allah kita. Bagaimana mungkin kita mempercayai Alkitab, mengasihi Alkitab tanpa lebih dulu mengasihi dan mempercayai Allah kita? Jika itu bisa dilakukan, menurut pelajaran sekolah sahabat kita, pemahaman tentang Alkitab adalah sumbernya datang dari Allah melalui pengilhaman Roh Kudus kepada orang-orang terpilih yang berisikan pengetahuan keselamatan melalui penebusan Yesus Kristus, dan juga berisikan kehendak Bapa bagi anak-anaknya untuk dilakukan dalam kehidupan mereka. Dan pelajaran sekolah sahabat kita juga menggarisbawahi sesuatu yang sangat baik. Saya ingin bacakan. Dikatakan bahwa kitab suci atau Alkitab merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkapan doktrin yang berwenang, dan catatan yang dapat dipercaya akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan sejarah manusia. Jadi Alkitab merupakan satu standar tabiat, merupakan satu pengalaman dan juga pengetahuan di dalam ujian kehidupan kita, dan juga adalah satu catatan bahkan doktrin yang mempunyai wewenang dan dapat dipercaya bahwa itu datang dari Allah sendiri. Saya ingin bacakan dua ayat. Yang pertama di dalam Amsal 30 ayat 5 dan 6. Dikatakan firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta.
Ayat yang kedua, 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, metode memahami Alkitab dengan iman adalah yang terbaik. Bagaimana mungkin orang dapat memahami Alkitab kalau dia tidak percaya Tuhan itu ada? Bagaimana mungkin orang memahami Alkitab kalau dia tidak mengasihi Tuhan? Dengan metode iman, orang akan memahami Alkitab lebih baik lagi. Tanpa iman dan kasih kepada Allah, mustahil seseorang dapat memahami Alkitab dengan benar. Saudara-saudaraku sekalian, tetap menjaga kesehatan, bertekun dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, dan tetap setia dalam perbaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Kenapa? Because we are Sola Fide. Tuhan Yesus memberkati.